Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Anja Trivalianti. Saya Anjani Sabila. Saya Rizka dari Indonesia. Saya Muhammad Fadil Sasko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengendalian dan evaluasi kinerja. Pengendalian dan evaluasi kinerja adalah sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah serta teknik evaluasi kinerja dan indikator utama. Nah, pengendalian dan evaluasi kinerja ini ada beberapa elemen paling penting, yaitu SPM. Beberapa elemen penting sumber pengendalian manajerial. Yang pertama yaitu ada perencanaan, proses pengembangan rencana strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Yang kedua ada pengukuran kinerja, yaitu proses pengukuran kinerja agar dan membandingkan dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses evaluasi kinerja agar memastikan sesuai dengan tujuan dan standar organisasi. Yang terakhir yaitu ada pengendalian, proses pengendalian yang memastikan bahwa anggotanya semua bekerja sesuai dengan nilai dan standar perusahaan. Pendekatan pengendalian. Satu, penggunaan Islamic City Performance Index atau IP adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah. IP melibatkan beberapa rasio. Yang pertama, profit sharing ratio PSR, membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dan total pembiayaan yang digunakan secara keseluruhan. Kedua, zakat performance ratio CPR, melibatkan pembayaran zakat oleh bank sebagai indikator kinerja yang lebih holistik. Yang ketiga, equitable distribution ratio, termasuk vote dan donasi. Yang kedua adalah penggunaan balance scorecard atau BSC, digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dari berbagai perspektif. Kedua adalah penggunaan balance scorecard atau BSC digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dari tempat perspektif. Kedua, keuangan, fokus pada kinerja keuangan yang mapan. Ketiga, perspektif internal, bisnis merupakan kinerja operasional yang efektif. Keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada keputusan syariah. Kelima, pelanggan. Bab ke-6 menjelaskan teori kepemimpinan dan motivasi yang relevan. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori kepemimpinan dalam konteks syariah. Kepemimpinan transformasional Islami, yaitu teori ini menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi melalui teladan yang baik, contohnya amanah, fatona, sidik, dan tabligh. Yang kedua, kepemimpinan servant atau pelayanan, yaitu bertujuan melayani orang lain sebelum memikirkan kepentingan pribadinya. Yang ketiga adalah kepemimpinan khalifah, yaitu berfokus pada pemeliharaan amanah, tanggung jawab moral, dan pengelolaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu teori motivasi dalam konteks syariah. Yang pertama adalah teori Maslow dalam perspektif Islami, yaitu mengembangkan teori hierarki yang meliputi kebutuhan fisiologi hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada teori dua faktor Heisenberg. Teori ini membedakan antara faktor motivator atau pencapaian, tajwid, dan pengakuan, dan faktor pemeliharaan, ngaji, kondisi kerja, keamanan kerja. Yang ketiga ada teori motivasi intrinsik Islami, yaitu motivasi ini didasari pada niat dan keikhlasan dalam bekerja. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam bisnis syariah. Satu, syura atau musyawarah, menekankan pada pengambilan keputusan bersama masyarakat. Dua, amanah atau kepercayaan. Kepemimpinan dalam bisnis harus dapat dipercaya dan memegang amanah dengan baik. Ketiga, adil. Prinsip ini sangat penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bersikap adil dalam membagikan keuntungan. Motivasi karyawan dalam organisasi syariah.
keseimbangan dunia dan akhirat. Motivasi karyawan tidak hanya berfokus pada keuntungan dunia, tetapi juga pencapaian kebahagiaan di akhirat. Reward spiritual dan material, karyawan memotivasi oleh penghargaan yang mencakup dua aspek, yaitu penghargaan material yang adil, penghargaan spiritual berupa dua lingkungan kerja yang islami, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti menyediakan waktu untuk sholat, meningkatkan ilmu agama, dan meningkatkan motivasi karyawan. Bab ke-7 yaitu proses pengambilan keputusan dalam konteks syariah, yaitu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu memahami hal yang perlu dihadapi dan relevansinya terhadap prinsip syariah. Yang kedua adalah mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Yang ketiga yaitu analisis data, menganalisis berbagai pilihan yang ada dengan mempertimbangkan maslahat dan mudara. Yang keempat ada konsultasi, yaitu melibatkan pihak-pihak atau ahli syariah. Yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu memilih apa yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam ada implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh ada evaluasi, yaitu menilai dampak keputusan yang telah diambil. Teknik sesuai dengan prinsip syariah. 1. Istijad, upaya intelektual untuk menemukan solusi atas masalah. Yang kedua, musyawarah adalah diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan mencerminkan nilai kebersamaan dalam Islam. Yang ketiga, fatwa, menggunakan pendapat resmi dari ulama untuk membimbing keputusan. Yang terakhir ada resiko dan dampak keputusan. Resiko hukum adalah potensi pelanggaran terhadap hukum syariah yang dapat menyebabkan komponen hukum. Dampak sosialnya adalah keputusan dapat mempengaruhi komunitas, misalnya dalam aspek ekonomi dan moral. Risiko keuangan, dalam keputusan bisnis ada risiko kerugian yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dampak spiritual, keputusan yang tidak selaras dengan syariah dapat mempengaruhi hubungan individual dengan Tuhan. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.